Malam semua aku dapat isyarah, dan ini juga untuk balasan dari orang-orang yang kemarin bilang bahwa aku ini halu, aku mungkin gila, dan ilmuku tuh ngambil dari Google, ataupun aku ngelmu ke hutan ke mana-mana atau bersekutu dengan jin. Aku tegaskan lagi ya, saya belajar ilmu kehidupan itu dari hidup saya sendiri, dari perjalanan hidup yang saya rasakan, saya nikmati. Hidup saya itu penuh dengan penderitaan. Saya dari kecil udah nggak punya teman. Saya dari keluarga miskin yang derajatnya rendah, dan saya pernah mengalami pelecehan seksual karena Tuhan menganugerahi saya kecantikan semula. Jadi karena kecantikan itulah berkali-kali saya ini nasibnya nggak baik, dan tapi saya bersyukur bahwa apapun yang Tuhan kasih itu udah yang terbaik. Dan beranjak dewasa, saya manusia melakukan dosa, maksiat dan sebagainya, dan saya bersyukur bahwa saya itu diberi izin sama Allah untuk bertobat. Ibaratnya saya mendapatkan hidayah, ibaratnya yang hitam legam itu yang menjadi trauma dalam hidup saya bisa ubah menjadi sesuatu yang baik, bahwa yang hitam itu cukup saya yang mengalami. Jangan sampai ada perempuan lain yang mengalami nasibnya sama seperti saya, ibaratnya mengalami trauma keluarga yang broken home, terus KDRT, pelecehan seksual, bullying, dihina, dicaci maki, direndahkan. Jangan sampai ada perempuan-perempuan yang nasibnya seperti itu hanya karena kita ini salah dalam berpikir. Agama itu seharusnya menjadikan kita menjadi manusia lebih baik lagi, tapi bukan menjadikan kita yang malah derajatnya lebih rendah dari binatang. Gak kira beragama Kristen, Hindu, Buddha, Islam sekalipun, yang dinilai adalah hati kamu, perbuatanmu kepada sesama makhluk hidup. Itu kenapa di Jawa itu harus balance antara spiritual dan duniawi. Makanya tanah Jawa itu beda dengan tanah-tanah yang lainnya. Saya belajar ini dari rasa sakit, dari rasa penderitaan. Berkali-kali saya ini gagal menikah, gagal punya jodoh. Gara-gara apa? Gara-gara saya ini miskin, gara-gara derajat saya ini rendah daripada pasangan yang saya pengen. Dan itu saya nggak cuman dijelekin ataupun difitnah, ataupun saya itu dimusuhin, ibaratnya satu kampung, satu desa, atau saya ini kalian boleh cek ke keluarga saya atau sejarah saya. Tapi itu yang mengubah saya menjadi baik, bahwa dengan itu Tuhan itu membuka mata saya, mata batin saya, bahwa ternyata manusia itu nggak hanya berpegangan pada agama, tapi adalah bagaimana manusia itu bisa memanusiakan sesama manusia. Itu yang nggak dipunyai orang Jawa sekarang. Orang Jawa itu nggak punya sopan santun, toto kromo, adat istiadat, budi pekerti, welas asih. Yang ada apa? Hawa nafsu. Orang Jawa, nenek moyang kita itu kayak saya beragama Islam, tapi saya juga mengenal jati diri saya, dari mana saya berasal, dari leluhur saya. Ismoyo jati, momongane Ismoyo jati, maksudnya apa? Tauhid yang sejati, tauhidnya ke Tuhan yang Maha Esa, yang artinya apa?
memasrahkan hidupnya pada takdir, pada apa yang dikasih ke kita, baik buruk hitam putih, itu adalah takdir. Allah menciptakan semua itu berpasang-pasangan, baik buruk, positif negatif, siang malam, laki-laki perempuan, seperti itu yang diajarkan Ismoyo Jati kepada saya, mengenali jati diri. Masa lalu saya yang buruk, yang hitam, itulah saya belajar mencapai keabadian, mencapai surgawi. Bagaimana saya bisa menjadi terang? Bukan saya itu pengen naik pangkat, pengen derajat, pengen apa, enggak. Saya pengen orang belajar kayak saya bagaimana memperbaiki diri. Jiwa kita itu enggak tenang, urip kita itu enggak enak. Nek adewe iku mung gawe angkara murka ning donya iki. Contone apa? Kalau Tuhan ngasih kita 100.000 ya 100.000. Kalau kita berusaha untuk mendapatkan lebih dari 100.000 dengan korupsi, dengan mengambil hak orang lain, dengan membunuh saudara kita sendiri, itu namanya haram, namanya gak baik, itu namanya gak berkah. Kenapa? Karena Tuhan ngasihnya 100, kamu minta lebih. Dengan lebihnya itu kamu menghalalkan segala cara, itu yang gak baik. Itu satu contoh. Jadi orang Jawa itu sumende marang pangeran, parang Gusti Allah. Gusti Allah mau ngasih hidup sederhana ya sederhana, Gusti Allah mau ngasih kekayaan ya kekayaan. Itu namanya kita itu tauhid sejati, atau kita itu dimomong Ismoyo Jati. Kalau orang Islam, orang Kristen mengenal sebagai malaikat, orang Kejawen bilang sedulur papat limo pancer. Tapi kalau nenek moyang kita itu yang lebih lama lagi itu mengenalnya Ismoyo Jati. Kenapa? Karena yang mengajarkan kita tentang kesejatian hidup. Untuk kita itu belajar tentang kebaikan. Setiap langkah kita itu akan berpikir, gak asal. Omongan itu kita juga harus dijaga. Kenapa? Karena orang Jawa itu sudah turun-temurun bahwa omongan itu yang dipegang. Kenapa? Karena sekali omong salah, maka itu akan jadi kutukan ataupun jadi berkah. Orang Jawa itu kalau mau menghukum itu nggak perlu pakai senjata, tapi dengan kata-kata itu bisa. Makanya orang Jawa bisa ngerti namanya Idu Geni atau Sabdo Pandito Ratu. Tergantung siapa yang melakukannya. Kalau kemarin ada yang nantangin saya, Sabdo Pandito Ratu itu cuman hayalan, atau cuma saya bilang sabdo itu kata-kata, ucapan yang bisa dipegang dari orang-orang yang sudah bertauhid sama Gusti Allah Sang Pangeran, udah mengenal Ismoyo Jati. Momongane tanah Jawa, pamomongnya tanah Jawa. Itu kata-katanya yang dipegang, kata-katanya yang suci. Pandito berarti orang itu udah gak keduniawian, udah meninggalkan sisi duniawinya. Untuk apa? Untuk berjalan di jalan Tuhan, mendedikasikan hidupnya di jalan Tuhan. Kayak resi, kayak biku, kayak pendeta, kayak kiai, tapi kiai yang gak mata duitan. Ratu itu sosok atau sifat-sifat pemimpin, sifat orang yang bisa dijadikan teladan, orang yang bisa mengayomi orang lain, orang yang bisa memberikan keadilan untuk orang lain, yang bisa mengadili diri sendiri, atau orang yang bisa menjadi contoh yang baik untuk orang
lain. Itu artinya dari Sabdo Pandito Ratu. Kalau kalian nggak ngerti, kalian itu kemana aja sebagai orang Jawa sudah lali Jawa nih. Jangankan Sabdo Pandito Ratu, unggah ungguh sopan santun toto kromo, budi pekerti, welas asih aja kalian itu udah banyak yang nggak ngerti, udah banyak yang lupa dengan itu. Dengan atas nama demokrasi kalian itu rajin banget menghujat orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, tapi mengagungkan orang lain dengan sebutan Habib, Habaib, Gus, sanat ini, sanat itu, wali. Tuhan itu nggak perlu kayak begitu. Yang dibutuhkan adalah perbuatan kamu. Kamu itu di dunia ngapain aja? Tuhan itu nyiptain nggak cuma manusia, tapi ada tumbuh-tumbuhan, hewan, jin dan sebagainya. Kalian itu harus bagaimana hidup bisa antara kamu itu sama Tuhan ya tauhid sejati, tapi kamu selama hidup itu kamu ya juga selaras dengan alam semesta ini. Ibaratnya kamu itu bisa baik sesama manusia, bisa baik sama makhluk lain, baik sama tumbuhan, sama hewan, sama jin, sama makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Kita berbagi tempat sama mereka. Jadi kita nggak boleh sok kuasa, sok jumawa. Jangan suka menzolimi makhluk lain. Kalian baru dikasih kesaktian kecil, sudah jadi dukun santet, sudah jadi kiai yang jual jimat, jual ini, jual itu, bisa merasa menandingi Tuhan. Itu yang Tuhan sayangkan. Kenapa kalian diberi kelebihan sama Tuhan, tapi kalian selewengkan? Malah kalian jadi dukun santet, buat bunuh orang, buat miskinin orang, buat nyetop rezeki orang, buat menzalimi orang lain. Tapi kalian ketika dikasih cobaan rezeki seret, turun jabatan atau sebagainya, kalian rajin ke dukun, ke orang pinter, ke kiai, ke ustadz. Minta apa? Minta doa. Sampai lupa berdoa sama Tuhan. Ini yang keblinger di tanah Jawa ini. Makanya walaupun badannya manusia, tapi hatinya udah seperti hewan. Gak cuma memakan anaknya sendiri diperkosa, bapak ibunya dibunuh sendiri, tawuran, saling membunuh. Kalian udah gak seperti manusia, udah ngalah-ngalahin namanya binatang. Kalau dibilang beragama, tapi agamanya itu yang gak dianut, cuma dijadikan tameng untuk melegalkan kegiatan kalian yang di luar batas manusia itu, yang gak ngerti halal haram, yang gak ngerti mana yang zalim, mana yang benar, mana yang salah. Kalian itu benar-benar diajarin baik-baik, malah nantangin balik. Dikasih gempa tiap hari masih nggak mau tobat. Dikasih gunung meletus masih nggak mau tobat. Apa yang bisa menyebabkan kalian tobat? Coba megatrust, mega tsunami, itu tinggal nunggu hari. Tapi kalian masih nggak mau tobat, masih mikir bahwa kalian bisa hidup lagi 100 tahun. Bener nggak? Nggak ada yang mikir, oh besok mau tsunami, mau megatrust, aku mau bertobat. Nggak ada yang berpikir kayak gitu. Yang kalian pikir tetap duit, jabatan, kekuasaan,